Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Praktikum Kimia Farmasi Dasar dengan judul Analisis Kualitatif Zat Anorganik Kation. Tujuan praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu mengkategorikan dan memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi senyawa kation golongan 1 dan 2. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada tabung reaksi, perak tabung reaksi, beker gelas, pipet tetes. Sedangkan untuk bahan-bahannya, kation yang akan kita ujikan kation Cu2+ dengan sampel CuSO4, larutan berwarna biru bening ya. Kemudian sampel yang kedua yaitu PbNO3 atau kation Pb2+. Selanjutnya sampel FeCl3. Di sini larutan berwarna kuning kecoklatan dengan golongan kation Fe3+. Selanjutnya sampelnya FeSO4, larutan berwarna kuning kehijauan dengan golongan kation Fe2+. Selanjutnya ada sampel BaCl2 golongan Ba2+ berwarna larutan bening. Selanjutnya ada sampel MnCl2 golongan Ca2+. Untuk yang PbNO3 tadi berwarna putih keruh ya. Selanjutnya ada sampel CaCl2 atau golongan Ca2+. Di sini larutan CaCl2 juga berwarna bening. Untuk reaksi yang digunakan ada larutan HCl, larutan Ki, larutan K2CrO4, larutan NaOH, larutan Na2S, kemudian ada larutan NH4OH, KFeCN6, NH4CNS, NaCH3COO, serta larutan H2SO4. Selanjutnya, setelah semua alat dan bahan sudah kita siapkan, perlu diingat semua alat yang akan kita gunakan harus dalam keadaan bersih dan kering. Setelah menyiapkan tabung dan rak tabung, jangan lupa teteskan masing-masing tabung dengan sampel yang akan kita identifikasi sebanyak 20 tetes. Sampel yang pertama yaitu CuSO. Selanjutnya teteskan 20 tetes larutan CuSO4 ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita reaksikan dengan larutan NH4OH sebanyak 5 tetes. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan biru. CuSO4 sebanyak 20 tetes direaksikan dengan NH4OH akan terbentuk endapan biru. Di sini sudah terlihat ya, terbentuk dua fase. Fase yang atas agak berwarna putih terang, yang bawahnya biru kehijauan dengan gumpalan, yang artinya ini endapan biru kehijauan. Selanjutnya
kita reaksikan dengan NH4OH sampai terbentuk warna larutan biru tua. Sudah terjadi perubahan warna, yang tadinya endapan biru kehijauan, di sini larutan berwarna biru semakin pekat. Selanjutnya masih dengan sampel yang sama CuSO4, kita reaksikan dengan reaksi NaOH sebanyak 5 tetes sampai terbentuk endapan biru. Setelah direaksikan dengan reaksi NaOH, larutan berwarna hijau dengan endapan biru. Penambahan NaOH di sini sebanyak 25 tetes. Selanjutnya, masih dengan sampel CuSO4, kita reaksikan dengan larutan KFeCN6. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat merah. Kita tambahkan reaksi tetes demi tetes sampai menghasilkan reaksi yang positif. Setelah ditambahkan reaksi KFeCN6 sebanyak 30 tetes, larutan masih utuh berwarna biru bening, maka dapat disimpulkan pada reaksi ini negatif ya, atau tidak terbentuk endapan coklat merah. Selanjutnya kita akan mereaksikan CuSO4 dengan reaksi NH4CNS. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan hitam. Kita tambahkan reaksi NH4CNS tetes demi tetes. Setelah ditambahkan reaksi NH4CNS, larutan berwarna biru keruh dengan endapan hitam. Di sini terlihat ya, ada titik-titik hitam di bawah. Ini merupakan endapan hitam yang direaksikan, maka reaksi ini dinyatakan positif. Kita lanjutkan untuk sampel yang kedua ya. Kita siapkan tabung, pastikan tabung dalam keadaan bersih dan kering. Selanjutnya kita teteskan sebanyak 20 tetes PbNO3 ke dalam tabung, dan kita reaksikan dengan reaksi HCl tetes demi tetes sampai terbentuk endapan putih. Didapatkan hasil larutan yang tadinya berwarna bening berubah menjadi keruh, dan
terdapat endapan putih. Di sini ada beberapa partikel yang masih melayang di dalam larutan berwarna putih. Pengujian yang kedua masih dengan sampel yang sama, PbNO3, kita reaksikan dengan reaksi Ki. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan kuning. Kita tambahkan reaksi Ki tetes demi tetes sampai terbentuk endapan kuning. Untuk larutan PbNO3 direaksikan dengan Ki akan terbentuk endapan kuning. Di sini terbentuk larutan kuning dengan endapan kuning ya. Selanjutnya kita reaksikan dengan K2CrO4. Ini tabung baru ya, tabung yang berisi PbNO3. Selanjutnya kita reaksikan dengan reaksi K2CrO4. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan kuning. Setelah direaksikan dengan reaksi K2CrO4, larutan berubah menjadi larutan kuning. Ya, ini tuh baru nomor kalau udah selesai dia. Selanjutnya, masih dengan sampel yang sama, PbNO3 kita reaksikan dengan NaOH, akan terbentuk endapan putih. Kita tambahkan reaksi NaOH tetes demi tetes sampai terbentuk endapan putih. Setelah kita reaksikan dengan reaksi NaOH, larutan berubah menjadi keruh dan ini masih ada partikel-partikel yang melayang di dalam larutan berwarna putih. Berikutnya, yang terakhir kita siapkan sampel PbNO3 sebanyak 20 tetes dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tambahkan tetes demi tetes reaksi Na2S sampai terbentuk endapan hitam. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan hitam. Tapi yang kita peroleh di sini larutan berwarna keruh dan sedikit partikel putih. Berikutnya kita ujikan sampel FeCl3 atau kation Fe3+. Kita siapkan tabung, kita tambahkan 20 tetes FeCl3 ke dalam tabung, kemudian kita reaksikan dengan NH4CnS. Akan membentuk larutan merah darah.
Kita tambahkan larutan atau pereaksi NH4CNS tetes demi tetes. Diperoleh larutan berwarna merah darah. Selanjutnya, dengan tabung yang berbeda tapi dengan sampel yang sama FeCl3, kita reaksikan dengan pereaksi NaOH, akan menghasilkan warna endapan coklat merah. Setelah ditambahkan pereaksi NaOH sebanyak 30 tetes, tidak terbentuk endapan coklat merah, namun warna berubah. Yang tadinya kuning kecoklatan di sini berubah menjadi merah kecoklatan. Berikutnya, kita reaksikan FeCl3 dengan pereaksi K4 FeCN6 tetes demi tetes sampai terbentuk endapan biru Prussian. Setelah ditambahkan pereaksi, larutan berubah warna menjadi biru kehijauan. Berikutnya, kita reaksikan FeCl3 dengan pereaksi K3 FeCN6 tetes demi tetes sampai terbentuk larutan berwarna coklat. Kita tambahkan tetes demi tetes sampai terbentuknya larutan coklat. Ya, di sini sudah bereaksi ya. Warna yang dihasilkan berwarna coklat. Selanjutnya, kita reaksikan sampel FeCl3 dengan NaCH3COO tetes demi tetes sampai terbentuk larutan coklat merah. Di sini sudah kita peroleh larutan coklat merah. Selanjutnya kita tambahkan H2O dan dipanaskan sampai terbentuk endapan coklat. Setelah kita tambahkan H2O, berikutnya kita panaskan sampai terbentuk endapan coklat. Setelah dipanaskan selama kurang lebih 10 menit, tidak terbentuk endapan coklat atau warna masih tetap sama, yaitu coklat merah. Berikutnya, kita akan mereaksikan sampel
FeSO4 atau kation golongan Fe2+. Yang pertama, kita reaksikan FeSO4 dengan bereaksi Na2S tetes demi tetes sampai terbentuknya endapan hitam. Membentuk BaCrO4 endapan kuning plus 2 KCl. Setelah direaksikan dengan bereaksi Na2S, tidak terbentuk endapan hitam, melainkan adanya bintik-bintik putih, bukan hitam. Berikutnya, kita reaksikan FeSO4 dengan K3FeCN6. Akan terbentuk endapan biru Kok begini ini? Setelah direaksikan dengan bereaksi K3FeCN6, tidak terbentuk endapan biru, tetapi larutan berubah warna menjadi coklat merah. Selanjutnya, masih dengan sampel yang sama, FeSO4, kita reaksikan dengan bereaksi K4FeCN6, akan terjadi endapan Fe2FeCN6. Setelah direaksikan, terbentuk endapan hitam, ada sedikit di bawah tabung. Selanjutnya, hasilnya kita reaksikan dengan H2O dan O2 sampai terbentuk endapan biru Prussian. Setelah ditambahkan H2O, endapan masih tetap berwarna hitam, tidak berubah menjadi endapan biru Prussian, tapi warna larutan terbentuk warna biru kehijauan. Berikutnya, kita reaksikan FeSO4 dengan bereaksi NaOH, akan terbentuk endapan hijau kotor. Setelah direaksikan, tidak terbentuk endapan hijau kotor, melainkan warna larutan berubah menjadi kuning kunyit. Selanjutnya, hasil direaksikan dengan H2O plus O2 tetes demi tetes sampai membentuk endapan coklat. Setelah ditambahkan H2O, tidak terbentuk endapan coklat, melainkan adanya sedikit endapan putih dan larutan yang tadinya berwarna kuning kunyit, kini warnanya lebih pudar atau lebih terang.
Berikutnya kita reaksikan sampel BaCl2 atau kation golongan Ba2+. Kita siapkan tabung reaksi, kemudian kita tambahkan 20 tetes BaCl2. Selanjutnya kita reaksikan dengan H2SO4, akan terbentuk endapan putih. Tambahkan larutan H2SO4 sedikit demi sedikit melalui dinding tabung. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan putih. Setelah kita reaksikan dengan reaksi H2SO4, terbentuk endapan putih ya, bisa dilihat di bawah tabung. Larutan berwarna putih putih tulang. Bawahnya terbentuk endapan putih. Bisa dilihat ya di sini ya. Selanjutnya, masih dengan sampel yang sama, BaCl2, kita reaksikan dengan reaksi K2CrO4, akan membentuk endapan kuning. Setelah kita reaksikan dengan reaksi K2CrO4, di sini larutan menjadi putih kekuningan. Selanjutnya, masih dengan sampel yang sama BaCl2, kita reaksikan dengan K4FeCN6, akan menghasilkan Ba2FeCN6 plus 4KCl. Hasil yang diperoleh larutan berwarna bening. Berikutnya, kita reaksikan sampel MnCl2 atau kation golongan Mn2+. Yang pertama, MnCl2 diteteskan sebanyak 20 tetes ke dalam tabung reaksi. Kita reaksikan dengan Na2S, akan membentuk MnS endapan plus 2 NaCl. Bisa dilihat ya, hasilnya larutan bening dengan endapan putih atau butiran-butiran putih. Selanjutnya, masih dengan sampel yang sama, MnCl2, kita reaksikan dengan NaOH, akan membentuk MnOH2 endapan putih plus 2 NaCl. Ya, di sini sudah bereaksi ya, sudah terbentuk endapan putih. Selanjutnya, hasil direaksikan dengan H2O plus O2 akan membentuk 4MnOH3 endapan coklat. Setelah direaksikan dengan H2O, tidak terbentuk endapan coklat, larutan masih tetap berwarna putih susu dengan endapan putih. Selanjutnya, kita reaksikan MnCl2 dengan NH4OH, akan membentuk
MnOH2 endapan putih plus 2 NH4Cl. Setelah direaksikan dengan NH4OH, larutan berubah menjadi warna putih keruh dengan endapan berwarna putih. Selanjutnya kita reaksikan dengan sampel CaCl2 atau kation golongan Ca2+. Yang pertama kita siapkan tabung, kemudian kita tambahkan 20 tetes CaCl2. Selanjutnya kita reaksikan dengan H2SO4, akan terbentuk CaSO4 endapan putih plus 2 NH4Cl. Setelah kita tambahkan reaksi H2SO4, ingat tambahkan melalui dinding tabung. Terbentuk larutan berwarna putih dengan endapan berwarna putih. Yang kedua, kita tambahkan CaCl2 sebanyak 20 tetes, kemudian kita reaksikan dengan K2CrO4, akan membentuk CaCrO4 plus 2 KCl. Setelah kita reaksikan dengan K2CrO4, hasil yang diperoleh larutan yang tadinya berwarna bening berubah menjadi larutan kuning. Yang terakhir, kita reaksikan CaCl2 sebanyak 20 tetes dengan pereaksi K4FeCN6 tetes demi tetes hingga membentuk Ca2FeCN6 endapan putih plus 4 KCl. Setelah kita reaksikan, larutan yang tadinya berwarna bening tetap berwarna bening, namun terdapat partikel-partikel berwarna putih di dalam larutan.